Berikutnya kita akan bahas tentang siklus hidup lalat rumahan ya. Nah, kita ada yang melihat di gambar itu ada lalat dewasa menghasilkan telur, telurnya berubah jadi ulat, ulatnya agak gedean, berubah jadi belatung ya, bukan ulat ya, lebih besar lagi, terus menjadi pupa, lalu menetas lagi menjadi lalat. Nah, lalat sendiri termasuk ke dalam kelas serangga. Dia mempunyai dua sayap, merupakan kelompok serangga pengganggu dan sekaligus sebagai serangga penular penyakit. Wah, luar biasa ya, serangga penular penyakit ya. Oke. Larva akan berubah menjadi pupa setelah 4-7 hari. Larva yang telah matang akan mencari tempat yang kering untuk berkembang menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi lalat dewasa 3 hari kemudian. Dan pertumbuhan dari telur sampai dewasa memakan waktu kurang lebih 10-12 hari. Atau kita hampir 2 minggu ya, kita sebut aja 2 minggu. Berarti perkembangan lalat ini dari dia bertelur sampai dia menjadi lalat dewasa lagi itu sekitar 2 minggu. Nah, lalat dewasa masih muda ya, sudah siap kawin dalam waktu beberapa jam setelah keluar dari pupa. Waduh, berarti dia beberapa menit atau beberapa jam setelah dia keluar dari pupa atau dari kepompongnya dia sudah bisa kawin ya. Cepet ya, kawin muda berarti ya. Nah, selama hidupnya setiap ekor lalat betina mampu menghasilkan sampai 2000 butir telur selama hidupnya. Setiap kali bertelur, lalat meletakkan telur secara berkelompok. Setiap kelompoknya mengandung 75-100 telur. Wah, luar biasa ya. Kalau mungkin rata-rata dia bertelur 100 telur, kalau selama hidup ini dapat menghasilkan 2000 telur, berarti dia bisa kawin sebanyak 20 kali. Wah, luar biasa ya induk lalat. Umur lalat di alam diperkirakan sekitar 2 minggu. Berarti dari siklus hidup dari telur dia 2 minggu sampai dewasa, dan dari dewasa sampai dia meninggal 2 minggu, berarti 1 bulan ya umurnya ya, sangat singkat. Tapi dalam waktu 1 bulan, satu ekor lalat dapat menghasilkan 2000 ekor, atau yang mungkin yang selamat separuh ya, yang hidup ya, itu 1000 ekor. 1000 ekor akan menghasilkan 1000 ekor lainnya, berarti 1000 kali 1000 1 juta. Berarti dalam 2 bulan sudah ada 1 juta ekor yang terbang di rumah kamu ya tanpa kamu ketahui, atau mungkin kamu tahu cuma kamu cuek aja, biarin cuma lalat. Nah, kamu nggak tahu dia hinggap di mana aja ya, terus hinggap lagi di makanan kamu. Seger makanannya ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang kecoa. Ya, di gambar kita lihat siklusnya ada dari kecoa dewasa, dia akan bertelur dan akan menetaskan nimfa. Nimfa itu kecoa muda ya, kecoa yang belum seutuhnya menjadi kecoa. Biasanya mereka berwarna putih, ya, lucu-lucu bersih gimana gitu. Tapi kalau sudah besar berwarna coklat dan bisa terbang, hinggap di kamu, wah luar biasa ya, jadi jijik gitu ya. Pada nyatanya dalam penelitian beberapa orang di negeri barat sana, sebenarnya kecoa itu jijik pada manusia. Tapi kita juga jijik sama mereka, berarti kita saling jijik-jijikan ya. Ngeri ya. Oke, di sini ada kecoa. Telur kecoa terbungkus di dalam kantung atau kita sebut kapsul yang disebut dengan OOTK. OOTK biasanya diletakkan pada sudut dan celah-celah peralatan serta bangunan yang gelap dan lembab. Telur akan menetas dalam waktu 20-40 hari. Wah, lama ya. Berarti kecoa itu membutuhkan sekitar setengah bulan hingga 1 bulan atau lebih untuk menetas. Berarti sempat dong sampai kita bersih-bersih mereka nggak akan menetas ya. Tapi generasi zaman sekarang, bukan zaman sekarang aja ya, rata-rata ya, anak muda zaman sekarang itu malas membersihkan lingkungan rumahnya. Mungkin di kos-kosan atau di kontrakan, bahkan di rumahnya sendiri, mereka nyapu aja mungkin bisa satu bulan itu sekali ya, atau bahkan 2 bulan 3 bulan sekali. Nah, terus sudut-sudut rumahnya tidak dibersihkan, padahal itu adalah tempat yang sangat cocok atau yang sangat optimal tempat bertelurnya si kecoa. Oke. Dia akan melalui 5-13 instar sebelum menjadi kecoa dewasa. Instar itu maksudnya dia ada prosesnya pembentukannya. Berarti dia ada 5-13 kali pembesaran tubuh.
kecoa dewasa berumur beberapa bulan sampai 2 tahun. Luar biasa ya. Umurnya berbulan-bulan bahkan sampai 2 tahun. Nah, stadium istar atau berubah bentuk akan berlangsung selama 3 bulan sampai 3 tahun. Oh, berarti dia bisa hidup sampai 3 tahun ya. Luar biasa sekali ya. Berarti kecoa ini selama 2 tahun hingga 3 tahun itu tinggal bersama kita di rumah. Kenapa nggak kenalan aja ya supaya lebih deket gitu ya, bertahun-tahun tinggal di rumah. Kecoa betina dapat menghasilkan 4-90 OTK selama hidupnya. Berarti selama 3 tahun, kasarnya itu 2 tahun ya. Selama 2 tahun, seekor kecoa menghasilkan kurang lebih 90 OTK atau 90 telur. 90 telur dari satu kecoa akan menghasilkan 90 kecoa ya. Nah, itu selama 2 tahun. Berarti kalau ditambah 2 tahun lagi, selama 4 tahun 90 kali 90 akan menghasilkan 1800 kecoa. Berarti selama 4 tahun ya, atau kurang lebih selama kamu dari masuk kuliah sampai kamu wisuda, kamu sudah mengkoleksi sekitar. Berikutnya kita akan masuk dalam pinjal. Apa sih pinjal itu? Kayaknya pernah denger ya. Ya, pinjal itu atau kita kenal dengan kutu anjing atau kutu tikus atau kutuan lah. Kutu di binatang berbulu. Nah, kita lihat di gambar ya. Bentuknya itu kayak undur-undur. Saya juga belum pernah undur-undur ya. Tapi kayaknya gitu ya bentuknya. Ya. Dewasa itu dia akan menghasilkan telur. Telurnya akan berubah jadi larva atau menetaskan larva. Dan larva akan berubah jadi kepompong, dan kepompong akan menetaskan atau menghasilkan pinjal dewasa ya. Berikutnya pinjal. Pinjal termasuk dalam kelas insekta atau serangga ya. Pinjal bertelur kurang lebih 300-400 butir selama hidupnya. Lumayan banyak itu ya. Pinjal betina meletakkan telurnya di antara rambut maupun di sarang tikus dan akan menetas dalam 2 hari sampai beberapa minggu. Wah, luar biasa ya. Setelah dalam 2 hari dan beberapa minggu dia akan menetas. Berarti dia bisa pilih-pilih ya kapan mau menetasnya. Paling cepat 2 hari, paling lama beberapa minggu. Berarti dia bisa bertahan meskipun kita sudah bersihkan, mungkin kita tidak bersihkan dengan benar-benar, dia akan tetap bertahan ada di situ ya. Dalam waktu 24 jam pinjal sudah mulai menggigit dan menghisap darah. Nah, ini yang biasanya akan membuat kucing, anjing, tikus, dan binatang berbulu lainnya, bahkan manusia mungkin ya, itu akan merasa gelisah. Kenapa merasa gatal luar biasa? Karena saat pinjal ini menggigit, mereka akan menggerogoti atau melubangi dari kulit yang mereka gerogoti, dan mereka akan menghisapkan darahnya. Nah, itulah yang bisa membuat biasanya kalau kita pelihara anjing, kucing, atau binatang berbulu lainnya, mereka itu akan tampak kurus, gelisah, tidak mau makan, bahkan gatal-gatal. Nah, ini mungkin salah satu penyebabnya. Dan pinjal ini dapat berpindah ke manusia jika kita tidak sengaja, mungkin kita habis main nih sama peliharaan kita nih yang berbulu nih. Kita habis main-main, terus kita ngerasa kepala kita gatal, terus kita garuk tuh, garuk, ternyata telurnya si pinjal ini pindah dari peliharaan kita ke rambut kita. Ya. Dalam beberapa kasus saya pernah nonton ya di channel National Geographic, bahwa jika kamu sudah terlanjur kena kutu ini, rambut kamu harus digundul atau dibotakkan supaya mereka tidak mau tinggal di kepala kamu. Wah, luar biasa ya, hati-hati ya. Berarti jangan sampai kamu habis main-main atau pas lagi main-main sama peliharaan kamu itu tidak bersih, main pegang-pegang kepala aja. Atau mungkin kamu dengan enaknya naruh hewan peliharaan kamu di atas kepala kamu. Wah, luar biasa, langsung pindah tuh rame-rame ya. Mereka bermigrasi dari peliharaan kamu ke kepala kamu. Akhirnya gatal, susah tidur, jadi kurus, nggak mau makan, akhirnya sakit deh ya.